Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya malam ini alhamdulillah kita masih bisa hadir untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Pertama tentu saja adalah salat maghrib dengan berjamaah, sekaligus juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah di alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, malam ini kita memasuki Qiyamul Lail. Jadi maudunya, judulnya itu Qiyamul Lail. Ini bicara sholat malam. Yang pertama, fadluhu. Apa sih istimewanya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amru di sini, perintah di sini adalah kepada Nabi. Tapi kenapa kita masuk dalam perintah itu? Kalau kita sering membaca, ada dalam ayat Quran, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Dengan ayat inilah sebenarnya kita menjadi bagian apa yang menjadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita termasuk di dalamnya, karena Nabi adalah uswatun hasanah. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi. Wa minal laili, minnya tentu adalah menunjukkan ba'dun. Jadi min ba'dil lail maksudnya begitu. Dari sebagian malam itu, fatahajjad bihi kata Allah, maka gunakanlah untuk apa? Salat tahajud. Nafilatan lak gitu. Jadi sholat sunat buat kita. Jadi malam itu jangan habis, hendaknya di bagian malam itu, atau di malam itu ada waktu, ada bagian untuk kita melaksanakan sholat sunat. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmudah. Nah, ketika kita benar-benar mau melaksanakan itu, maka yab'atsa rabbuka itu. Jadi Allah akan membangkitkan kita maqama mahmudah, kepada kedudukan yang terpuji. Jadi kapan bisa mulia, kapan bisa terpuji kalau manusia mau juga menjaga salat malam tadi. Nah, itu. Walaupun perintah ini pada dasarnya kana khoson, yaitu khas atau khusus, ya liman li Rasulillah, tapi berdasarkan ayat itu maka kita termasuk
ada di dalamnya. Jadi berdasarkan laqad kana lakum tadi itu, kita termasuk dalam perintah tersebut. Nah, kemudian di sini Allah menjelaskan keistimewaan dari sholat malam itu bagi orang yang hafizin, yang muhafizin itu, yang benar-benar menjaga, yang benar-benar memelihara ala qiyami, humul muhsinunal mustahiquna lil khairi wa rahmati. Jadi orang ini adalah orang yang benar-benar berbuat baik dan mempunyai hak untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah. Jadi kalau kita benar menjaga sholat malam ini, maka kita digolongkan orang yang muhsinun, orang-orang yang baik. Apa haknya? Mustahiquna lil khairihi wa rahmatihi. Kita berhak mendapatkan kebaikan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dimasukkan ke dalam firman-Nya apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahzaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, innal muttaqin. Nanti kalau puasa itu tujuannya la'allakum tatakun, agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang muttaqin di sini apa? Fi jannatin wa uyunin. Jannah biasanya akan diterjemahkan dengan surga. Ini juga bisa diterjemahkan apa? Seperti taman, kebun yang ini apa dikelilingi oleh wa uyunin, mata air. Jadi bukan air kali yang seperti yang kita tahu itu. Kalau di sini kan mata air nggak mau ada yang coba lah. Kalau dalam ayat lain kan bagaimana rasanya pun berbeda-beda. Jadi setiap minum ini air ini rasanya ada itu, ada zanjabila dan sebagainya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Akhidin yang dimaksud di sini apa? Yaitu mereka ini benar-benar menerima menerima segala apa yang dikaruniakan Allah. Atahum. Jadi dia mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diberi? Kenapa dia diistimewakan? Kenapa dia mendapatkan bagian itu atau diberi sesuatu oleh Allah? Kanu qabla dzalika muhsinin, karena sebelumnya dia berbuat baik. Apa bukti berbuat baik? Qiyamul lail. Nah, gara-gara itulah maka dia berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalila minal lail ma yahzaun. Dan kalau malam dikit tidurnya itu. Kalau kita alhamdulillah dikit tidurnya apa banyak tidurnya? Ya, katanya apa? Kanu mereka itu qalilan minal laili ma yahzaun, sedikit tidurnya. Jadi sebelumnya itu sedikit sekali tidur. Artinya apa? Ada di waktu malam dia bangun untuk tahajud. Dan yang istimewanya lagi, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi di waktu sahur gitu kan, wabil asharihum yaktasirun, ini apa? Dia selalu memohon ampunan pada waktu sahur. Artinya apa? Doa istighfar itu di akhir malam di waktu sahur itu sangat istimewa. Ini kalau melihat dari firman Allah ini. Jadi kalau ketika Bapak misalnya bangun akhir malam, Bapak tahajud, apalagi bentar lagi nih. Bentar lagi insya Allah berapa hari ke depan ini semuanya pada tahajud. Cuma tahajud di awal malam ya kan. Ada di awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Kalau ditanyakan mana yang lebih istimewa, kalau Abu Bakar jawabnya apa? Ya dia melaksanakan setelah sholat isya. Kenapa? Karena dia termasuk golongan orang yang hati-hati. Tapi Umar dengan kesungguhan, dengan kepercayaan dia mengambil akhir malam. Lalu kalau ditanya mana yang baik di antara keduanya, yang kira-kira Bapak mana lebih sanggupnya? Wah, saya mau akhir malam aja tapi tidurnya kesiangan terus, kan keder kan? Oh, berarti dia di awal malam. Apa? Itu bicara tentang witir. Karena nanti pada saat taraweh itu pasti akan selalu ada, ya kan Pak? Nah, makanya kenapa dikatakan bahwa Qiyamul Ramadan itu nilainya sama dengan tahajud itu? Karena kalimat tahajud di situ aja ketika ditanyakan kapan, kata Rasulullah ba'da sholatil atam, berarti telah sholat isya kan. Cuman ada peribahasa, oh nggak bisa katanya begitu kalau belum tidur.
Bagaimana kalau orang yang semalaman gak bisa tidur? Ya, kan ada nih pertanyaan di masyarakat itu, Ustadz kalau tahajud itu kan harusnya setelah tidur. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang semalaman gak bisa tidur? Apa gak boleh? Perintahnya adalah sholat malam. Kalau bicara tidur, karena udah kebiasaan kalau malam tidur, betul kan Pak? Nah iya, karena mau udah terbiasa setelah isya tidur, maka istimewanya adalah setelah tidur. Tapi kalau orang nggak bisa tidur, itu pun malam, ya sudah sholat saja. Bukan berarti tidak istimewa. Istimewa, kenapa? Karena dia mampu melaksanakannya itu. Bahkan istimewanya lagi apa? Wa madau wa asna alaihim itu. Jadi orang-orang itu apa? Selalu mendapatkan pujian. Jadi ketika Bapak menjaga sholat malam dengan baik, mendapatkan pujian lah istilahnya Pak, dipuji oleh Allah dan juga dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang min jumlati ibadil abror. Dia dikelompokkan kepada golongan orang-orang yang selalu berbakti. Faqala Allah Ta'ala wa ibadur rahman alladina yamsuna alal ardi hauna wa idha khotabahumul jahilun qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyamah. Di sini menunjukkan mereka benar-benar mendapat apa, selalu dipuji oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang berbakti. Siapa? Wa ibadur rahman. Jadi hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Alladzina yamsuna alal ardi hauna, kalau berjalan dia di muka bumi apa? Tidak sombong. Hauna di sini apa? Tawadu. Jadi dia berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Makanya ada dalam ayat lain itu apa? Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keangkuhan atau dengan kesombongan. Dalam arti hauna menunduk di sini bukan berarti tunduk begini nanti nggak tahu ada tembakan di depan itu. Biasa maksudnya jadi bukan apa tuh. Jangan dipahami menunduk langsung begini terus, nanti sambil jalan nabrak tuh. Nah, artinya apa? Dia tawadu saja. Wa idza watabahumul jahilun, kalau misalnya diganggu dengan ucapan orang-orang bodoh, apa? Qalu salama, jawablah, katakanlah dengan kata yang baik. Jadi kalau Bapak lewat ada orang ngatain Bapak itu, ya orang itu misalnya stres, nggak usah dijawab yang nggak bagus. Atau orang hilang ngajak ngobrol, nggak perlu Bapak ngobrol. Kalau ada ganggu itu ya udah bilang aja. Apa katanya? Qalu salama. Salama di sini maksudnya apa? Kul kaulan, katakanlah dengan kata-kata yang baik. Kemudian waladina yabituna, dan orang-orang yang semalam-malamannya li rabbihim sujjada wa qiyamah. Dia sujud kepada Tuhannya wa qiyamah, dan berdiri apa? Ya dia melaksanakan ibadah sholat. Jadi semalaman tuh dia selalu melakukan ibadah, yaitu maksudnya qiyamul lail. Dan orang yang qiyamul lail menurut Al-Quran itu adalah orang yang benar-benar diakui keimanannya kepada ayat-ayat Allah. Ini dalam ayat lain seperti dikatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna tatajaba dunubuhum anil madadi. Itu sesungguhnya orang yang benar beriman, benar percaya kepada ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang idza dzukiru, apabila dia diingatkan dengan ayat-ayat tadi itu, biha dengan ayat Allah itu, kharru, dia tunduk, nggak ngebantang gitu, nggak bantah gitu. Jadi kalau ada ayat mengingatkan dia langsung tunduk, bukan malah nantang itu, bukan malah ingin merubah menghapus ayat, ya kan. Sujada, dan dia selalu sujud, wasabbihu bihamdi, dan dia mensucikan, memuji Tuhannya, wahum la yastakbiruna, dan mereka tidak angkuh, mereka tidak sombong, tatajaba dunubuhum anil madoji. Ininya selalu renggang dari tempat tidur, maksudnya kagak nempel terus. Kalau dari isya tuh nggak sampai pagi nempel, bisa renggang Pak. Maksudnya apa? Bisa bangun untuk qiyamul lail. Lalu yad'una rabbahum haupan wa tamah, lalu dia memohon kepada Allah, ada kata haupan wa tamah.
Jadi ada kecemasan, ada kekhawatiran, tapi juga ada harapan. Jadi jangan khawatir aja tapi nggak pernah berharap, jangan. Harus seimbang gitu. Kan banyak orang berdoa tuh, lalu setelah doa lalu bilang begini, waduh dikabulkan nggak ya doaku itu, didengar nggak? Allah maha mendengar. Justru kita harus selalu berharap kepada Allah. Jadi harus seimbang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di sini apa? Wa mimma razaqnahum. Ingat nih, Allah kan sudah berikan kepada kita rizki. Artinya rizki yang ada pada kita tidak mutlak seluruhnya milik kita. Dan ingat bahwa di dalam rizki kita ada hak orang lain. Makanya kata Allah, wa mimma razaqnahum tuh. Ini orang yang benar-benar percaya kepada ayat Allah, pasti dia akan membelanjakan harta yang telah diberikan oleh Allah. Yunfikun. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan buat mereka. Tidak lain adalah min qurrati a'yunin. Nah, qurratu a'yunnya apa? Kebaikan dalam pandangan. Jadi kalau dia ngelihat tuh bahagia gitu lah. Dilihatnya tuh enak gitu. Semua itu apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua itu adalah balasan dari apa yang mereka kerjakan. Nah, balik kepada pangkal ayatnya adalah apa? Bahwa ketika kita mampu menjaga sholat malam, maka keistimewaan akan diberikan Allah kepada kita. Bukan saja kebaikan, tapi juga rahmat Allah berikan kepada kita. Lalu apa kebaikan yang akan diberikan oleh Allah di situ? Pertama, bizanatin wa uyunin. Dan apalagi setelah itu, yaitu banyak yang disiapkan oleh Allah. Diantaranya apa? Nah, ini diantaranya adalah bahwa orang tersebut itu ketika dia sudah benar-benar percaya kepada Allah, pasti akan selalu bisa untuk istilahnya apa? Merenggangkan pinggang dari tempat tidur itu. Tapi nanti ada etikanya. Apa etikanya? Begini, kan biasanya kita selalu ini ada adab atau tata tertib dalam tahajud itu. Dianjurkan bagi kita ini kalau mau tidur itu hendaknya niat untuk sholat tahajud. Ini etikanya. Kalau dibaca tata tertibnya itu dari ucapan Rasul. Kalau bahasa Nabi itu kan man atapi rosahu itu. Jadi kalau orang yang mau tidur, maksudnya datang ke tempat tidur, ya mau tidur pasti. Makanya disuruh niat. Lalu pertanyaannya, bagaimana misalnya dia golabathu itu? Jadi nggak bisa bangun, tahu-tahu dia bangun subuh aja, sudah dicatat dengan niatnya itu. Ini istimewanya. Nanti itu hadisnya akan kita sebutkan. Nah, kemudian qala Salman Al-Farisi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablik. Daknya kita ini melaksanakan qiyamul lail, maksudnya tahajud. Karena tahajud itu da'bus salihin, ada kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan dia, nah ini tahajud ini katanya apa? Muqarrabatun lakum ila rabbikum. Itu istimewanya. Jadi kalau kita bisa bangun malam, kita bisa melaksanakan tahajud dengan baik, apa yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mukaffaratun lisaiat, dia akan menghapus keburukan-keburukan. Jadi selain mendekatkan kita kepada Allah, dia juga akan menghapus keburukan-keburukan, wa manhatun anil hismi, dan menjadi penghalang dari perbuatan dosa. Berarti kalau puasa itu disebut apa? Bentengnya. Kan ada tuh sering kita dengar tuh. Jadi puasa itu apa istilahnya? Perisai, gitu kan? Ibarat orang perang tuh dia baju besinya itu. Nah, itu. Nah, ini ketika kita rajin bangun malam itu menjadi manhatun anil ismi, itu menjadi penghalang atau pencegah. Wa matrodatun lidai anil jasad, bahkan katanya apa? Penolak
penghalau penyakit-penyakit yang ada di badan. Makanya kalau kita baca sejarah tuh, orang-orang dulu itu karena rajin sholatnya itu ya sehat-sehat itu. Ya bukan berarti sekarang jangan begini nanti bapak udah rajin tahajud kok sakit terus misalnya sakit. Padahal katanya itu akan menolak penyakit pada badan kita. Tapi kita sholat kok masih sakit gitu. Jangan dikatakan sholat yang salah, bukan. Kenapa? Karena cara Allah memberikan kasih sayang beda-beda. Ketika Allah sayang bisa saja Allah berikan dia sakit, sabar apa enggak? Ketika dia sabar, maka dosanya diampuni oleh Allah. Itu tanda sayang Allah. Makanya orang mukmin kalau semua mengembalikan persoalannya kepada Allah, insya Allah selamat. Makanya kenapa ada istilah itu di dalam hadis Nabi itu, orang mukmin itu seperti pohon. Kenapa diibaratkan pohon? Coba Bapak perhatikan, pohon itu nggak pernah lepas dari panas dan hujan. Bahkan angin selalu menerpanya baik siang dan malam. Apa maksudnya itu? Yang harus kita pahami dari pohon itu apa maksudnya begitu? Oh, dia kepanasan, musim panas kepanasan, musim hujan kehujanan, angin selalu menerpa. Artinya apa? Yang namanya musibah, yang namanya cobaan itu adalah suatu kepastian yang pasti dihadapi oleh kita. Nah, kalau orang sudah tahu yang namanya musibah itu pasti akan ada, kalau udah tahu begitu nggak kaget, sakit nggak kaget. Tapi kalau orang yang nggak pernah memahami itu, akhirnya apa? Dapat kesusahan sedikit aja putus asa. Kalau kesenangan lupa diri dia. Tapi orang yang beriman tidak. Ketika mendapatkan kesulitan dia tidak putus asa. Ketika dia dapat kesenangan tidak lupa diri. Kenapa? Karena ujian itu bukan berarti hanya keburukan, bisa saja kebaikan. Kan ada tuh dalam Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi itu. Jadi cara Allah menguji itu kan bisa keburukan, bisa kebaikan. Bisa yang jelek-jelek, bisa yang bagus-bagus gitu. Nah, kemudian dari Abdullah bin Muslim. Kata Abdullah bin Muslim, awalu ma qadima Rasulullah SAW Madinah. Pertama kali Rasul datang ke Madinah, indafalan nas ilahi, itu manusia datang bergerombol, berduyun-duyun, ya, mendatangi Rasul tuh. Jadi ketika Rasul baru pertama kali ke Madinah itu orang berduyun-duyun menghampiri Rasulullah SAW. Fakuntu miman jauh, dan aku, kata Abdullah bin Muslim, aku termasuk orang yang mendatangi Rasulullah itu. Falamma ta'amaltu wajhahu wastabantu arabtu anna wajhu laisa biwadin kadzab. Dan setelah ku perhatikan wajahnya, jadi setelah melihat Rasul, dia pandang wajah Rasul itu, apa kata Abdullah? Setelah ku perhatikan wastabantu, dan aku yakin anna, bahwa Rasul itu arabtu anna wajhahu laisa biwazin kadzab. Aku yakin bahwa dia wajah bukan wajah orang pendusta. Jadi ngelihat dari wajah, wah ini mah bukan pendusta, kata Abdullah itu. Qala, lalu Abdullah mengatakan, "Fakana awwalu masamitu min kalami," dan pertama kali aku dengar apa yang dikatakan Rasulullah, apa? Ayuhan nas absus salam, hai manusia sebarkanlah salam. Kemudian watimu ta'am, berilah makanan. Kemudian wasilul arham, kita disuruh apa? Menjalin hubungan silaturahim. Nah, kalimat yang sekarang wasallu bil lail wan nasu niyamun, ini pertama kali katanya Rasulullah ucapkan di Madinah itu. Sallu, salatlah, bil lail, pada saat malam itu, wan nasu niyamun, sementara orang-orang pada tidur. Tadhulul jannah bisalamin, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau kita bisa selalu menyebarkan salam, ya salam yang diajarkan kan salam yang sempurna lah. Ya assalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh, ya kan. Ada yang assalamualaikum berarti yang jawab lebih panjang. Tapi kalau di masyarakat tuh kadang-kadang nggak begitu bacanya, salam deh begitu, ya kan, salam kan gitu aja. Ada yang kum lah tuh. Itu hal yang nggak bagus. Masa kalimat yang bentuk doa luar biasa tapi disingkat dengan omongan kum semuanya kum itu apa maksudnya? Pakai kap apa pakai kop itu?
Kalau pakai kap kan domirnya kalian itu kan. Kalau kop orang duduk suruh berdiri berarti. Kan Bapak datang nih misalnya, orang-orang pada duduk kata Bapak, kum. Nah, kalau pakai kop suruh diri semua dia. Iya kan? Makanya hati-hati itu. Itu di masyarakat tuh. Makanya kalau diajari assalamualaikum ya assalamualaikum itu. Kalau kap berarti kamu kan. Kum berarti kamu semua. Nah, kalau pakai kop berarti disuruh berdiri. Dirilah. Begitu. Ini ada kadang-kadang entah dari mana dapatnya itu. Ya ada lagi, salam dah, begitu, ya kan? Apa susahnya assalamualaikum itu? Orang disuruh absu salam kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Itu. Kita disuruh menyebarkan kedamaian. Kenapa? Karena salam itu adalah doa. Jadi kalau kita mengucapkan salam lalu dibalas lagi, dia saling mendoakan itu. Kan luar biasa. Kemudian faqala Sahal bin Sa'ad ja'a Jibril ila Nabi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammad isma sikta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat ya, kamu akan mati. Ini nasihat buat kita, Pak. Maksudnya apa? Ini kita dikirim oleh Allah ke muka bumi ini. Silahkan, tapi ingat kamu pasti akan mati. Maksudnya apa? Ikutilah aturan-aturan itu. Karena kalau enggak akan menderita. Kecuali hidupnya enggak mati-mati, terserah deh. Ini kita hidup nih, mau melakukan sesuatu, ingat kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi seolah-olah kata Jibril, silakan saja, tapi ingat kamu akan mati. Mati berarti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, wa'mal masyita fa innaka mazid bihi. Beramallah sesukamu, tapi kamu akan dibalas. Jawabannya apa? Surat Bani Israel, in ahsantum ahsantum wa in asatum falah. Nah, kalau perintah di sini wa'mal masyita fa innaka mazid bihi, berarti harus ingat kita suruh beramal supaya dapat balasan yang bagus, berarti amalnya yang bagus. Walaupun kalimatnya beramallah sesukamu, tapi ingat kamu akan dibalas. Berarti tidak secara langsung kamu harus beramal soleh, karena itu kamu akan mendapat balasan yang baik. Kalau kamu berbuat jahat misalnya, ya sudah balasannya sama. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah orang yang kamu suka, tapi ingat kamu akan berpisah. Jadi kita disuruh mencintai apa saja terserah, tapi insya Allah nanti kita akan tinggalkan. Nih, kita misalnya cinta dunia, ujung-ujungnya selesai gak? Berpisah gak? Berpisah. Sampai kan ada ajaran tuh, ketika kita meninggal dunia nanti, yang nganterin kita berapa kelompok? 3. Harta, amal, saudara-saudara. Ya anak, istri, saudara, itu 3 tuh. Yang 2 balik, hanya 1 yang menemani kita. Misalnya keluarga yang paling kita cintai, kalau kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, pulang nggak dia? Pulang. Harta kita pulang. Yang nggak pulang ngikutin kita siapa? Hanya amal kita. Makanya apa katanya? Wahbib man syi'ta. Cintailah orang yang kamu suka, tapi ingat fa innaka mufariqu. Pasti kita akan dipisahkan, pasti akan berpisah. Nah, maksudnya yang harus dicintai apa? Yang harus selalu bersama kita. Apa yang selalu bersama kita? Adalah amalan kita. Ini kayak sekarang ini, seandainya nanti kita berakhir, apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan menemani kita. Itu akan menemani kita. Itu ada hadis riwayat Imam Ahmad itu, yang setia di dalam kubur itu pertama adalah sholat kita. Bahkan kata Rasul apa? Sholat selalu berada di atas kepala kita. Nah, ketika tim penguji kubur masuk dari arah kepala, apa kata sholat? Tidak ada jalan. Ketika kita misalnya ada di sebelah kanan, dia datang, apa kata saum? Saum juga mencegah. Ketika datang dari sebelah kiri, bagaimana zakat sedekah yang Bapak lakukan? Juga menolak. Bagaimana kalau arah kaki? Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga menjaga. Artinya seluruh kebaikan yang kita lakukan, itulah teman setia kita. Yang lain mah ninggalin semua. Yang kita sukailah selama hidup itu, waktunya meninggal ya selesai juga gitu.
Nah ini kembali kepada adab nih, tata rama lah. Yusannu liman aroda qiyamal lail, dianjurkan bagi orang yang ingin sholat malam. Ini kalau bapak udah niat sholat malam nih, ingin sholat malam, pertama ayan wiya inda naumihi qiyamil lail. Jadi mau tidur tuh niat saya nanti malam mau sholat malam. Jadi ntar tuh kalau bapak mau tuh isya tuh habis mau tidur niat dulu. Kenapa? An Abi Darda ana Nabi SAW kola man ata firosa wa yanwi ayyakuma payusalli minal lail pagolabat su'ainu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Jadi kalau bapak sudah datang tempat tidur lalu niat ingin sholat malam, pagolabatu ainuhu hatta yusbiha, ternyata pak kagak bangun pagi subuh, kan udah niat tuh, bangunnya subuh. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kutiba lahu manawa, maka dicatat apa yang sudah bapak niatkan. Tapi jangan bilang begini, kalau gitu mah kita niatnya tiap malam, dah masalah sholat malam gimana ntar, nggak bisa ya, udah niat saja. Terus bagaimana tidurnya? Wa kana naumu shadaqatan alaihi mir rabbih. Bayangkan pak, tidurnya saja ini sudah istimewa tuh. Kenapa? Karunia Allah. Disitulah bapak tidurnya menjadi kebaikan dari Allah buat kita itu. Jadi niatnya udah kesiangan tadi tahajudnya dicatat karena niatnya itu, tidurnya pun jadi istimewa, memerlukan pemberian Allah, tidak sia-sia begitu. Nah itu yang pertama tuh. Jadi ntar lah tata tertibnya. Jadi kalau mau misalnya malam mau tidur, udah niatkan dulu saya mau tahajud gitu. Terus yang kedua, ayam saha an-naum an wajihi indal istiqadi. Pertama nih, kita bangun kan biasa suka ngantuk, hilangin dulu rasa ngantuknya. Makanya kenapa Pak dianjurkan kalau kita bangun tidur menurut kedokteran kan, jangan langsung bangun langsung jalan. Duduk dulu kan, tenang dulu kan. Nah ini sama nih. Jadi kita bangun itu hilangkan dulu rasa ngantuknya itu. Nah kemudian kalau sudah hilang itu maka dianjurkan kita bersuci, wudu. Kemudian setelah wudu wayanduro ibis sama isumayadu. Kemudian kita disuruh bengkat wajah kita ke langit dan berdoa. Berdoa setelah wudu itu. Itu etikanya tuh. Ya kita berdoa. Ntar pokoknya kalau udah bangun hilangin dulu rasa ngantuknya. Terus bagaimana kalau ngantuknya nggak hilang-hilang? Maksa tahajud apa tidur lagi kira-kira? Yang paling baik. Ini kan bapak ini bukan sebegini mulu nih, saking beratnya, ya kan? Kira-kira kak mau wudhu langsung dipaksain apa mau tidur terus? Pilihannya yang mana coba? Jangan diteruskan nanti jatuh ya kan? Nah nanti ada nih, ya kalau masih nggak hilang juga. Ya udah tidur saja. Itu. Kemudian yang ketiganya itu apa? Ayyabtatihas sholatal lail bi raqataini khafifataini summa yusalli ba'dahuma ma sa'a. Apa etikanya itu kalau kita memulai sholat tahajud itu, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan. Nah ringan maksudnya bagaimana begitu? Nah ini kata Siti Aisyah nih, Pana Aisyah qalat kana Rasulullah SAW idza qama minal lail, Rasul kalau dia sholat malam yusolli ibtataha sholata bi raqataini khafifataini, maka dia sholat 2 rakaat dengan ringan. Bisa jadi doa iftitah yang sunnah itu tidak dibaca, dia hanya langsung Fatihah. Nah qiraah ba'da Fatihah bisa jadi dan tidak dibaca. Jadi singkat benar gitu. Tetapi setelah 2 rakaat itu apa? Summa yusalli ba'dahuma, kemudian sholatlah setelah 2 rakaat itu masa terserah. Maksudnya apa? Ya lama begitu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW qala
idza qama adakum minal lail falyabtatih salata bi rakaataini khafifataini rawal Muslim. Jadi kalau kita mau sholat malam maka mulailah dengan 2 rakaat yang ringan kata Rasulullah itu. Memangnya mau berapa rakaat sholat malamnya? Biasanya Bapak yang biasa-biasa itu berapa rakaat? Kalau sholat malam bulan Ramadan mah rata-rata 11 rakaat ya Pak. Kalau sholat malam di bulan Ramadan rata-rata 11 rakaat ya. Iya. Tapi kalau di bulan Ramadan berapa? Nggak ada bilangan yang tertentu Pak. Ya sedikitnya 3 lah sama witir ya kan. Ya witir kan sedikitnya 1, biasanya 3. Nah Bapak misalnya mau berapa rakaat nih tahajudnya, tapi diperintahkan oleh Nabi itu harus selalu ditutup dengan witir. Kalau belum witir habis isanya itu. Kalau nih kita sholat isya nih, salah sunat nggak witir. Lalu kita bangun malam, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya ditutup selalu dengan witir. Tapi kalau sudah witir, nggak perlu witir lagi. Itu. Nah kemudian tata tertib yang berikutnya, ayu kizo ahluhu tuh. Nih kalau bapak bangun, bapak sholat, bangunkan pula keluarganya. Apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah? Rahimallahu amran qama minal laili fayusalli wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadiha bi wajhil ma. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepada siapa? Orang yang bangun malam, dia sholat lalu dia bangunkan istrinya, fa in abad. Kalau istrinya nggak mau, nolak, nggak mau dibangunin, apa kata Rasul ini? Nadiha bi wajhil ma, percikin air di wajahnya. Itu kata Rasul. Nah suami yang bisa begitu tuh diberi rahmat oleh Allah. Nah sebaliknya katanya apa? Rahimallahu imra'atan, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang istri qamat minal lail. Itu dia bangun malam pas sholat lalu dia sholat wa aiqadha zaujaha, dibangunin suaminya sama dia. Fa'in aba, kalau suaminya nolak nggak mau dibangunin, nadidat fi wajhiha alma, percikin juga wajah itu, wajah ke air. Ngambek kayaknya bapak-bapak digituin sama istrinya, kepretin air. Ngambek nggak kira-kira? Ngambek rasanya ya. Kalau bapak, kalau mama mah nggak ngambek. Oh bapak mau langsung gitu ya. Tapi kalau dia benar-benar mau menghayati ini, insya Allah. Kenapa? Karena akan istimewa kedua-duanya. Nah kalau kedua-duanya katanya apa kata Rasulullah? Wa idza aiqadha rajulu ahlau minal lail fa sallayadu. Nih kalau suami istri ini bangun lalu dia sholat, fa shalla rakaataini jami'an, lalu dia sholat bersama nih 2 rakaat. Apa yang dijadikan oleh Allah itu? Kutiba bidzakirina wa dzakirat, Allah catat suaminya, istrinya orang yang selalu berzikir, orang yang selalu ingat kepada Allah. Itu kalau udah dicatat itu udah enak tuh Mak. Pas suaminya bangunin, istrinya ya. Dulu pernah Siti Aisyah sholat pertama, sholat Rasul sholat sendiri. Nah ketika sampai di witir, Siti Aisyah bangun, lalu Siti Aisyah mengikut sholat sama Rasulullah. Berarti kalau Siti Aisyah pada saat itu belum sholat tahajud kan, dia langsung witir karena mengikuti Rasul. Nah selesai Rasul selesai sholatnya semua, Siti Aisyah berarti baru witir saja. Maka dia langsung setelah itu dia sholat 2. Itu. Nah ini bapak nanti dia witir nih sekarang habis isya nih. Pas malam bangun dia tahajud, ya udah nggak pakai witir lagi, 2 dan sebagainya. Itu. Nah kalau suami istri saling membangunkan, luar biasa istimewanya. Ini dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Nabi membangunkannya. Dia bilang begini, Subhanallah, madza unzila laila minal fitnah. Apa katanya yang diturunkan malam ini? Fitnah apa yang diturunkan malam ini? Madza unzila minal khadain. Kekayaan apa yang diturunkan malam ini? Mayyukidu sawahibal khujurat,
barang siapa yang membangunkan orang-orang yang tidur. Hujurat itu kan awalnya bilik Pak, lalu diterjemahkan dengan kamar, makanya ada surat Hujurat kan. Nah, siapa berarti suami yang membangunkan istri-istri yang di kamar atau siapapun begitu. Apa kata Rasulullah? Ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah. Nanti betapa banyak orang berpakaian lengkap tapi pada hari kiamat dia telanjang. Makanya kalau dibangunin ya bangunlah gitu. Jadi malam tuh jangan kalau malam berapa jam sih Bang hitungnya? Berarti dari Isya ke berapa jam? 8 jam ya? 6 jam ya. Nah, minal lail kan sebagian 6 jam. Nah, sebagian 6 jamnya berapa jam tuh Pak? Bapak mau ambil jam berapa gitu? Ya. Dan gak disuruh misalnya dari 6 jam dia 2 jam aja dulu. Enggak. Kenapa? Karena adanya bilangan rokaatnya tidak ditentukan. Oh, karena nggak ditentukan, bagaimana kalau 2? Ya udah, enggak apa-apa, ditambah dengan witir. Tapi kalau mau coba dulu berapa? 11 lah sama witir. Kalau berat tuh, kalau berat 11 baru Bapak kurangi. Berapa kira-kira? 9. Kalau berat juga berarti kurangin lagi. Ya kan begitu. Iya, jangan langsung belum apa-apa, berat udah langsung ambil yang sedikit aja begitu. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya etika yang berikutnya ayat rukas sholah wa yurkidu idza ghalaba nuas hatta yadhaba adu an-naum tuh. Tinggalin sholat kalau misalnya berat ngantuknya. Udah bangun membangun, cuman nggak bisa melek begini melulu. Udah tidur lagi aja. Kenapa? Karena kata Rasulullah begini, idza qama ahadukum minal lail fasta'dzamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyadji, kata Rasul. Ini kalau Bapak sholat, jadi lisan juga baca Qur'annya udah berat, putar-putar nggak puguh gitu, udah kata Rasul tidur aja. Dulu ada istri Rasul namanya Zainab. Nah, satu hari Rasul masuk ke masjid. Nah, ketika sampai di masjid, Rasul menemukan, ya ini hadis riwayat Muslim nih. Dahula Rasulullah SAW masjidah wa hablun mamdudun baina syarataini itu. Jadi Rasul masuk ke dalam masjid. Nah, di antara tiang ini itu ada tali terbentang. Rasul nanya, ini tali apa? Dijawab oleh para sahabat yang ada di masjid. Jawabannya begini, qalu li Zainab tusalli idza kasalat aw batarat amsakat bihi. Itu punyanya Zainab. Jadi dia kalau sholat malam dia ngantuk gitu, kalau dia ngantuk dia pegangan. Jadi dia buat tali itu, jadi kalau ngantuk dia pegangan. Kalau nggak ngantuk dilepas. Saya khawatir nanti Bapak begitu sholat sengaja beri tahajud megangin begini. Daripada begitu, apa kata Rasulullah SAW? Hulu, buka kata Rasulullah. Liusalli adakum nasatahu itu. Sholatlah di antara kalian kalau kalian seger. Berarti kalau ngantuk mah jangan. Nah, seger, makanya bangun seger dulu. Kalau udah begini lagi, udah dah tidur dulu biar hilang ngantuknya. Terus kalau kesiangan gimana? Itu cerita lain. Gitu. Nah, itu kalau kita lihat ya. Dan yang terakhir itu ala yasuku ala nafsi, jangan pernah memberatkan diri. Kenapa? Karena perintahnya begini. Ini kalau kata Rasul nih, khuzu minal a'mal ma tutikun. Kerjakanlah amalan itu berdasarkan kemampuan kalian. Jadi kalau mampunya malam cuma 2 rakaat ya udah 2, jangan dipaksa 8. Ya, ini nanti Pak. Kan kalau sholat malam itu Rasul tuh 11 tuh bukan hanya bulan Ramadan. Lebih banyak setiap malam melakukannya itu. Kalau di kita kan 11 tuh biasanya Ramadan ya kan. Nah, kalau ada yang sampai lebih Ramadan tuh ada yang sampai 23, ada yang sampai 39, tapi di kita jarang.
Kalau 23 masih ada. Seandainya, ini seandainya di Bahrul Ulum tahun ini sholatnya mau jumlahnya 39 rakaat. Yakin gak Bapak jamaahnya ikut sampai selesai? Saya yakin enggak ya kan? Yang 11 8 selesai, 3 dia minggir ya kan? 8 selesai minggir, dia 3 sendiri. Nah yang 23 ngikut sampai 20. Udah 20 dia minggir 3 sendiri. Kira-kira yang 39 masih ada enggak tuh? Habis tinggal imam doang ya kan? Ingat di perintahnya ini laksanakanlah kebesaran kemampuan aja. Banyak juga kalau kebut-kebutan buat apa gitu. Nah, makanya kenapa? Karena ada tidak bilangan yang ditetapkan. Itu pada masa Umar bin Khattab saja itu. Ini kalau sholat malam apalagi itu. Jadi rata-rata kan kalau kita apa? Banyakan sedikit. Nah Rasul ditanya, Su'ila Rasulullah ayul amali ahabu ilallah, amalan apakah yang sangat dicintai oleh Allah? Qala audamuhu wa in qala, continue kalaupun sedikit tuh. Audamuhu wa in qala, terus walaupun sedikit. Misalnya Bapak seminggu hatam baca Quran, setahun iya kan? Dia tiap hari misalnya satu lembar terus, itu lebih bagus. Iya kan? Oh dia malam ini sholat malam 11 rakaat, berapa bulan kagak lagi. Dia tiap malam 2, 4, itu lebih bagus gitu. Itu jawaban Rasul ketika ditanya amal apa yang sangat dicintai Allah. Kata Rasulullah yaitu apa? Audamu wa in qala, continue terus menerus kalaupun sedikit. Itu hadis riwayat Muslim ya. Dan kalimat berikutnya amalur Rasulullah di matando. Jadi amal Rasulullah itu terus menerus itu ya. Jadi bukan berarti sekarang ini besok gitu enggak. Jadi terus dilakukan. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang melaksanakan amalan itu juga continue lah begitu. Nah mungkin itu saja Bapak-bapak, dan malam besok itu Jumat udah belum masuk tarawih ya Ustaz ya? Malam Sabtu ya? Oh. Ini kan nanti ada, kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan puasa itu tanggal 2 ya? Tanggal 2 ya? Berarti besok ada 3 nih. Jadi ada 3 besok mendapat. Ada tanggal 2 itu dari Muhammadiyah. Terus dari NU hari apa? Belum ya? Kalau NU tanggal 3 misalnya berarti 2. Dan yang 3 nih jangan diikutin. Kenapa? Karena dia langsung lebaran. Iya, dia nggak pakai puasa, dia langsung lebaran. Oh jangan ikutin tuh. Ya ada yang tanggal 2 dari Muhammadiyah misalnya, NU misalnya tanggal 3. Nah yang pendapat nomor 3 jangan diikutin, yang langsung lebaran itu. Jadi ada Islam KTP itu. Jadi orang puasa dia langsung lebaran aja tuh. Ya. Tapi ntar pas Idul Fitrinya paling depan di masih duduknya itu. Itu biasanya suka ada yang model kayak gitu. Besok kalau ada umur, kalau masih belum libur ya kan, baru kita bahas tentang puasa. Begini, kita kan sering menyebutkan dia bulan barokah, ya kan, istimewa, barokah. Kapan bisa dapat barokahnya itu? Nah karena bentuk-bentuk fi'ilnya dalam perintah itu kan ada mansoma, ada mankoma ya saudara. Mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban, mankoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini harus benar-benar semua amal yang kita lakukan itu harus sungguh-sungguh begitu. Nah ketika melakukannya dengan kesungguhan, puasa bukan gak makan gak minum saja. Jadi kalau puasa gak makan gak minum, anak SD juga udah kuat tuh. Tapi bagaimana menjaga sikap, perilaku kita selama Ramadan itu yang harus kita perhatikan. Nah kalau kita perhatikan itu, insya Allah itu akan keberkahan yang kita peroleh itu. Nah ini mudah-mudahan minggu depan masih ada umur. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.